Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya adik-adik semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kunsta Lazarki. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi eksponen. Maka dari itu, adik-adik perlu menyimak videonya ya. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian eksponen. Lalu yang kedua adalah bentuk eksponen, bentuk umum eksponen. Lalu yang ketiga ada sifat-sifat eksponen. Untuk tujuan pelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukannya konsep suatu bilangan berpangkat dengan pemahamannya sendiri. Lalu yang kedua ada siswa dapat menentukan rumus pangkat 0, pangkat negatif, pangkat positif, dan pangkat pecahan dari suatu bilangan pangkat. Lalu yang ketiga ada terampil menemukan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya sudah tahu belum manfaat dari eksponen? Manfaat dari eksponen ini kalau dalam bidang biologi bisa untuk melihat perkembangan suatu bakteri. Nah, kalau untuk bidang sosial bisa menghitung pertumbuhan penduduk. Kalau bidang ekonomi kita bisa menghitung hubungan majemuk. Nah, selanjutnya membahas eksponen. Apakah adik-adik ingat apa sih eksponen itu? Nah, iya betul, eksponen adalah bilangan berpangkat atau bentuk pangkat. Nah, untuk pengertian eksponen sendiri yaitu nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau sebanyak berapa kali sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, di sini terdapat contoh dalam bentuk gambar yang mana misalkan bulat-bulat itu adalah bakteri. Pada jam pertama, bakteri itu terdapat 1 bakteri. Lalu pada jam berikutnya terdapat 2 bakteri. Lalu jam berikutnya menjadi 4 bakteri dan jam berikutnya lagi menjadi 8 bakteri. Nah, kaitannya di bentuk eksponennya itu seperti apa sih? Nah, dalam bentuk eksponennya, karena dalam 1 jam pertama itu 1 bakteri, maka eksponennya adalah 2 pangkat 0 atau bisa dikatakan 1. Nah, untuk jam berikutnya itu karena ada 2 bakteri, maka dikatakan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Lalu di jam berikutnya lagi ada 4 bakteri, maka dikatakan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan di jam berikutnya lagi terdapat 8 bakteri yang bisa dikatakan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat-sifat eksponen yang pertama adalah pangkat bulat positif. Untuk umum pangkat bulat positifnya sendiri adalah A pangkat n sama dengan A kali A sebanyak n atau n faktor. Nah, untuk A sendiri itu adalah bilangan pokok dan n adalah faktor. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Di sini yang pertama adalah A pangkat n dikali A pangkat n sama dengan A kali A pangkat m plus n. Nah, untuk contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Lalu untuk sifat yang kedua adalah A pangkat m per A pangkat n yang mana sama dengan A pangkat m dikurangi n. Nah, untuk contoh sifat ini adalah 3 pangkat 2 per 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 per 1 min 1 sama dengan 3 pangkat 1. Terus hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk sifat yang ketiga adalah A pangkat m pangkat n yang mana sama dengan A pangkat m kali n. Nah, untuk contoh sifat ini sendiri yaitu 2 kali pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Nah, untuk sifat yang keempat adalah dalam kurung A kali B kurung pangkat n sama dengan A pangkat n kali B pangkat n. Nah, dari mana sih itu? Jika
Jika dalam kurung, maka A itu dikalikan A dikalikan pangkat N dan B dikalikan pangkat N hingga menjadi seperti itu. Nah, untuk contohnya yaitu 2 pangkat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk sifat yang terakhir dalam bilangan berpangkat 2 positif ini yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan untuk contohnya yaitu 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat pangkat bulat negatif dan 0. Untuk bentuk umum pangkat negatifnya sendiri yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, yang mana A ini bilangan real tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contohnya yaitu 2 pangkat min 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum pangkat 0 sendiri yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, yang mana A adalah bilangan real itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu 3 pangkat 0 sama dengan 1, atau bisa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk sifat-sifat bilangan pangkat bulat negatif dan 0-nya sendiri yaitu A pangkat N sama dengan 0, yang mana untuk N ini lebih dari 0 sehingga menjadi 0 pangkat min N sama dengan 1 per 0 pangkat N sama dengan 1 per 0, yang bisa dikatakan tidak terdefinisi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kakak akan mengasih tugas latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah nanti ya. Bisa dikerjakan secara mandiri, juga bisa kalian berdiskusi bersama teman-teman. Mungkin sekian dari kakak. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.